Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Puji syukur terlupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat anugerah darinya kita masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman kita jalan yang sebenar-benarnya jalan berupa jalan agama Islam yang begitu sempurnanya dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Baik, kita akan belajar mata kuliah telaah kurikulum dengan judul evaluasi kurikulum yang diampu oleh Bapak Haji Abdul Hafiz MPDI. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pokok pembahasan pertama adalah pengertian evaluasi dan kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dalam dunia pendidikan, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Muhammad Zaini. Oke, di sini dapat kita pahami bahwa sebuah evaluasi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, pengertian kurikulum yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebuah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, kurikulum itu adalah sebuah perangkat rencana yang digunakan dalam pendidikan untuk mencapai pendidikan tertentu. Misalnya, untuk menciptakan generasi milenial yang baik, itu apa yang diperlukan. Makanya kurikulum itu dirancang sedemikian rupa agar tujuan pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian dapat dipahami bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Atau dapat dipahami kembali bahwa evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Lanjut. B. Implementasi dan evaluasi kurikulum. Dalam kurikulum terdapat perbedaan penekanan. Perbedaan penekanan dalam kurikulum tersebut mengakibatkan perbedaan dalam pola rancangan dan dalam pengembangannya. Yang konsep pertama adalah konsep kurikulum yang menekankan isi, memberikan perhatian besar pada pengetahuan baru yang ada. Sangat mengutamakan peranan diseminasi. Meskipun seandainya kurikulum itu kurang baik, mereka dapat memaksanya melalui jalur birokrasi. Yang kedua, konsep situasi menurut penilaian. Secara rinci, tentang lingkungan belajar sangat mementingkan penyiapan unsur-unsur yang terkait. Yang ketiga, konsep organisasi memberi perhatian besar pada struktur belajar. Perbedaan dalam rancangan tersebut mempengaruhi langkah-langkah implementasi selanjutnya atau penerapan selanjutnya. Strategi penyebarannya sangat mengutamakan latihan guru. Jadi guru harus menguasai terlebih dahulu lah. Pengembangan kurikulum yang menekankan isi membutuhkan waktu, mempersiapkan situasi belajar, dan menyatukan dengan tujuan pembelajaran yang cukup lama. Kurikulum yang menekankan situasi, waktu untuk mempersiapkannya hampir sama dengan kurikulum yang menekankan isi. Perbedaan konsep dan strategi pengembangan dan penyebaran kurikulum juga menimbulkan perbedaan dalam rancangan evaluasi. 1. Model evaluasi yang bersifat
komparatif menekankan pada tujuan atau objektif yang sangat sesuai bagi kurikulum yang bersifat rasional dan menekankan isi atau materi konten bisa kurikulum. Kedua, pendekatan yang bersifat bebas atau lepas dari tujuan goal free lebih memungkinkan untuk mengevaluasi kurikulum yang menekankan pada situasi. Yang ketiga, pendekatan yang bersifat elektif lebih cocok jika diterapkan dalam kurikulum yang menekankan organisasi. Lanjut. C. Peranan evaluasi kurikulum khususnya dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan itu berkenaan dengan 3 hal. Pertama, evaluasi sebagai moral judgment atau penilaian. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan berikutnya. Yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum itu sangatlah banyak, misalnya guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, para pengembang kurikulum, dan sebagainya. Pada prinsipnya, tiap individu di atas membuat keputusan sesuai posisinya. Besar kecilnya peranan keputusan yang diambil itu sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta lingkup masalah yang akan dihadapinya. Oke, berarti misalnya guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, para pengembang kurikulum dan sebagainya itu walaupun peranan keputusan yang diambil itu kecil, tapi itu sesuai dengan tanggung jawabnya. Artinya setiap individu itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan masalahnya pun juga berbeda. Yang ketiga, evaluasi dan konsensus nilai. Dalam berbagai situasi pendidikan serta kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum, sejumlah nilai-nilai yang dibawakan oleh orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan penilaian atau evaluasi. Para partisipan dalam evaluasi pendidikan dapat terdiri dari orang tua, siswa, guru, pengembang kurikulum, administrator, dan sebagainya, sehingga kesatuan penilaian di antara mereka hanya dapat dicapai melalui suatu konsensus. Ada 2 kriteria dalam penilaian kurikulum. Pertama, kriteria berdasarkan tujuan yang telah tentukan atau sering disebut kriteria patokan. Yang kedua, kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang dicapai sebagaimana adanya. Berarti misalnya tujuan atau patokannya hanya berlandaskan kepada kognitif atau pengetahuan siswa itu sendiri, berarti itu yang dinomorsatukan. Tapi jika berkegiatan dengan perilaku atau norma-normanya, berarti itu yang dinomorsatukan. Jadi berarti ada pembagian lah seperti itu. Mana yang lebih dipentingkan, apakah pengetahuan terlebih dahulu atau sikap atau norma yang berlaku. Oke. Sampai di sini saja dulu pembahasannya, dan saya akan menyampaikan sedikit quotes atau kata-kata motivasi. Giatlah dalam belajar dari sekarang agar kamu menikmati hasilnya di kemudian hari. Adi Saputra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.